Baik, saya lanjutkan tadi dengan Pak Bambang. Dapat apa aja kalau boleh tahu? Dapat apa Pak, Bu? Strategi pengembangan bisnis. Oke. Yang lebih detail lagi apa kira-kira yang jenengan pelajari dari Pak Bambang? Cara membina karyawan. Oke. Apa lagi? Jangan perang harga, perang kualitas. Good. Nah, di sesi siang ini kita akan lebih kulik dasarnya lagi, karena menurut kami, pembelajaran saya sama dengan panjenengan, pelaku usaha juga, berkecimpung mulai dengan nyari duit sendiri itu sejak 2004. Sejak saya memutuskan merantau ke Jogja. Saya berangkat dari Lampung. Ada yang dari Lampung? Lampungnya mana, Bu? Tanjung Karang, ya, kota ya. Mas, mana Mas Tony? Di sebelah. Sebelahnya Tanjung Karang. Masih bau-bau orang kota berarti. Saya tinggal di perbatasan dengan Sumatera Selatan. Wekanan kabupatennya, kecamatannya namanya Buai Bahuga. Jadi kalau kita lihat peta itu paling mepet bagian utara barat Lampung dan Sumatera Selatan. Nah, saya tinggal di sana. 2004 saya berangkat ke Jogja itu kondisi masih begitu udik dibandingkan dari ini. Nah, saya berangkat dari sana. Sejak 2004 berangkat ke Jogja, mulai nyari duit ya dari sana. Kenapa mulai nyari duit? Karena memang background keluarga waktu itu, bapak ini petani tapi randuwe sawah, alias buruh tani. Terus ibu saya pedagang tempe. Tapi seminggunya hanya 2 kali ke pasar, Selasa sama Kamis. Setiap kali ke pasar, itu hanya bawa kedelai sekitar 10 kilo. Jadi beliau produksi 10 kilo, tempenya dibawa ke pasar setiap hari Selasa sama hari Kamis. Jadi intinya pendapatan keluarga kami itu cukup, bisa dibilang ya cukup minim. Hanya habis buat makan aja. Tapi waktu itu, kenapa kok pada akhirnya saya mutusin untuk berangkat ke Jogja, padahal ngelihat kondisi keluarga, kondisi ekonomi, sangat gak mungkin untuk membiayai saya berangkat ke Jogja. Nah, dari sanalah saya dipaksa untuk piye carane tetap hidup di Jogja. Mulai dari waktu itu ngekos pertama kali ke Jogja, bukan ngekos tapi ikut di masjid selama hampir 1 tahun, 6 bulanan lah. Kalau di Jogja itu kan ada sistem takmir ya. Dan takmirnya kan rata-rata sebagiannya mahasiswa yang tidak punya tempat tidak punya kosan, untuk ngekos juga biayanya mahal. Maka dia kalau ada lowongan jadi takmir, sebagian besar pada ngisi itu. Nah, saya salah satu termasuk. Hampir 6 bulan, lebih lah, 6 bulan lebih. Nggak nyampe 1 tahun, tinggal di masjid. Namanya waktu itu kalau teman-teman tahu Sarjito, belakang Sarjito itu ada kampung namanya Sendowo. Di sana ada masjid namanya Al Mustaqim. Kalau hari ini ke sana ada 2 masjid. Yang satu baru, yang satunya lama. Yang lama sekarang jadi musola. Nah, saya yang masih di masjid yang lama itu. Terus sempat ngekos, karena di daerah situ nyari yang paling murah, dapatnya di bantaran Kali Code dari Masjid Al Mustaqim. Terus lurus nanti turun ke Kali Code. Kondisinya karena kosan murah, ya seperti itu, bau, kumuh, janjane kira layak buat hidup. Tapi ya karena kepepet, mau tidak mau, selama bertahun-tahun hidup di sana. Sempat ikut punya keluarga angkat, ibu angkat gitu di Jogja, tapi balik lagi ke sana. Singkat cerita perjalanannya, 2005 naik kelas 2, seingat saya dikabari sama kakak sore gitu, Le, gelem ora gelem iso ora iso bali yo. Waktu itu sore, maghrib gitu, beliau nelpon, Le, iso ora iso piye caramu bali yo. Dan itu masa paling kelam di hidup saya dan merasa paling menyesal di dalam perjalanan hidup saya. Kenapa? Rupanya ibu saya tidak ada, meninggal lah. Singkat cerita, ibu meninggal ketika proses perjalanan. Saya masih jalan ke 2 tahun di Jogja dan sebelumnya juga tidak pernah pulang.
Karena memang setelah berangkat ke Jogja, kok buat pulang, buat makan aja sehari harus ngirit-ngirit gitu, harus mikir. Nah, ketika dikabari Ibu Seto, maka posisi itu berada di paling bawah, merasa nyesel yang pertama, yang kedua merasa kayak yang menyebabkan ibu seperti itu tuh saya, karena mau tidak mau orang tua ini kalau nyekolahin anak keluar daerah, keluar dari tempat tinggal, pasti mikir piye caranya ngidupin anaknya. Mungkin beliau terlalu mempeng leng mikir. Mungkin juga beliau terlalu memporsir leng kerja nyari duit. Meskipun ya tidak setiap bulan beliau bisa kirim seperti itu. Nah, penyesalan saya di situ. Tetapi ketika saya sempat pulang, dibantu sama teman-teman, Mas Un itu kebetulan teman saya dari SMA, satu kelas, dibantu teman-teman ngumpulin duit, yuk kamu pulang. Saya pulang sudah ketiga harinya, setelah 7 hari saya di sana, saya punya kesempatan nih, berangkat lagi ke Jogja, nerusin sekolah, atau saya ikut bapak, makan ikut bapak, hidup ikut bapak, tidur, istirahat, atau ibaratnya rumah ikut bapak. Atau saya berangkat lagi ke Jogja. Dengan konsekuensi, kalau saya berangkat lagi ke Jogja, maka apa yang terjadi? Saya pernah mengalami yang namanya puasa Daud. Sehari makan, sehari puasa. Itu bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Pernah mengalami yang namanya pernah sakit, gara-gara kalau pas puasa Daud ini di traktir teman, seneng. Buka gitu, yuk saya traktir. Nah, suatu ketika diajak main, buka di traktir sama temen di angkringan. Bukan gara-gara angkringannya ya, tapi karena waktu itu musim hujan, terus kondisi agak kumuh, yang terjadi habis makan dari angkringan, besok paginya teman saya opnam di Sarsito, 3 hari 4 hari, saya terima jengking di kosan. Kena diare akut. Diare akut tuh semuanya isi kekuras habis. Harusnya di opnam, harusnya diisi cairan, tapi karena nggak punya uang, terima jengking nang kosan. Bilang aja sakit sama guru waktu itu, padahal ya antara hidup sama mati. Bener ngerasain sakitnya minta ampun. Hanya mampu beli yang namanya obat obat warung. Nah, jika saya mau tanya, jika nih teman-teman jadi saya, ketika dapat momentum ibu nggak ada, sempat pulang ke rumah ke Lampung sana, disuruh milih antara berangkat lagi ke Jogja atau wes tak bali we melu bapakku, insya Allah mangan, insya Allah turu, insya Allah bisa tidur nyenyak, atau berangkat lagi ke Jogja, kira-kira milih yang mana? Saya di posisi itu Mas, dan itu saya berakhir di Klaten. Berakhir kalian, oke, pulang. Saya trauma tinggal di kota yang tidak punya akses bandara, karena saya nggak bisa hadir di pemakaman ayah saya. Sorry ya, nggak apa. Pilihan lagi, yang lain pilihannya apa kira-kira? Kalau realistis, milih tinggal tetap di Lampung. Kalau realistis loh maksud saya, nggak punya nekat, nggak punya mental. Ya. Tapi kalau punya mental, punya nekat, bisa ke Jogja. Realistis pilih ke Lampung. Kalau jenengan Bu, realistis atau nekat? Kalau saya jadi jenengan, keputusan berat sih Mas. Di sana Anda tidak berkembang. Mungkin pilihan saya kalau bisa ajak bapak saya ke sini, saya akan bawa bapak saya ke sini. Pilihannya 2, ikut pulang di Lampung atau berangkat ke Jogja. Kalau saya pribadi udah pernah ngalamin ada Jogja. Sekarang Berangkat lagi ke Jogja ya. Oke, yang lain ke Jogja. Kenapa Bu? Kalau saya lebih melihat ke masa depan, artinya ketika saya ke Jogja dengan konteksnya Mas Imam di situ, saya memposisikan sebagai Mas Imam, saya punya peluang. Kalau saya di situ nggak akan berkembang. Kemudian kedua, saya masih punya hidup yang lebih lama. Ini sangat logis. Orang tua mungkin nanti nggak ada dan saya tidak akan ditemani orang tua selamanya. Sehingga saya harus bertanggung jawab pada hidup saya. Sepakat? Seperti itu? Ya, itu pilihan saya. Meskipun setelah pulang ke Jogja, setelah berangkat lagi ke Jogja, hidup saya semakin nyaman? Tidak sama sekali.
Hidup saya semakin bisa makan enak. Seperti yang saya katakan tadi, harus puasa Daud. Bukan niat prihatin ya, tapi karena tidak punya uang. Puasa Daud itu karena nggak punya uang. Bagaimana caranya agar uang yang masih saya pegang itu bisa bertahan lebih lama? Caranya pilihannya cuma dua. Makan yang sehari 3 kali, itu nyaris saya gunakan untuk 2 hari. Kalau kita orang normal kan sehari makan 3 kali ya. Nah, kalau saya 3 kali itu selama 2 hari. Kok bisa, Mas? Hitungannya sahur sama sarapan atau sahur sama makan malam itu jadi satu. Besok kan puasa. Ketemu lagi, nanti buka. Berarti makan 2 kali, malamnya terus buka. Besok pagi itu nggak sarapan. Sarapannya dicampur dengan makan siang. Nanti ketemu malam lagi, balik ke sini. Makan malam sama sahur. Dan sekali makan itu tidak boleh melebihi angka yang namanya 3.000-4.000 rupiah. Waktu itu kok kenyang, Mas? Waktu itu masih uang masih ada nilainya. Kalau sekarang di 4.000, 3.000 itu kan nggak dapat apa-apa, paling nasi kucing 1 ya. Kalau dulu di komplek kosan itu dengan uang segitu kita masih bisa dapat ya, sama tahu tempe sama telur itu masih bisa dapat lah waktu itu. 3.000, 4.000, tidak boleh lebih dari 4.000. Saya jalan itu bertahun-tahun. Rekoso? Iya, rekoso. Ini pertanyaan saya ke kita semuanya, ke teman-teman. Kenapa kok mau mengerjakan itu? Kan pulang ke Lampung enak dengan Bapak. Kira-kira kenapa? Karena ada harapan. Karena ada harapan. Oke, ada lagi? Gimana, Mbak? Ingin merubah masa depan. Ingin merubah masa depan. Good. Ada lagi? Punya mimpi. Yes. Punya mimpi. Dan ini saya pakai lagi ilmu ini, punya mimpi, itu saya pakai lagi di kondisi hari ini. Apa itu? Mengerjakan bisnis. Tapi sebelum ke ilmu mimpinya, saya mau bilang, saya diajari oleh salah satu mentor bisnis saya, waktu itu 2010 atau 2011, saya lupa, bahwasanya ada satu ciri-ciri bisnis yang sukses yang tadi diceritakan sama Pak Bambang. Kalau teman-teman ingat materinya beliau. Kira-kira apa itu ciri-ciri bisnis yang sukses menurut jenengan? Satu apa? Memanusiakan karyawan. Memanusiakan karyawan, oke. Menolong orang lain, oke. Jadi solusi. Terus? Apa? Keuangan sehat. Keuangan yang sehat, oke. Bertahap. Ada lagi? Tidak boleh pelit. Tidak menyerah tadi ya? Ada lagi? Konsisten. Tadi disebutin sama Pak Bambang di akhir-akhir sesinya. Kalau teman-teman nangkep itu. Bukan, belum. Banyak ikut pelatihan. Ya oke, bukan begitu. Pasrah kepada Tuhan, bukan itu. Punya angan-angan, itu nanti syaratnya. Tadi kan mimpi, sebelum ke ilmu mimpi, kita bicara soal bisnis yang sukses itu ciri-cirinya cuma satu kok.
Dan itu tadi disebutkan oleh Pak Bambang. Berarti beliau bisa saya kategorikan pebisnis yang sukses. Apa Mas? Menciptakan produk sesuai permintaan. Belum? Belum? Selalu belajar, harus, tapi belum itu? Apa Mas? Oke. Ciri bisnis yang sukses itu cuma satu, kata mentor saya, dan tadi Pak Bambang mengulanginya gitu ya. Apa itu? Yes. Ya, bisnis yang sukses adalah bisnisnya jalan, kitanya. Kata mentor saya seperti itu. Tapi kata Pak Bambang, auto pilot. Pak Bambang sudah nggak ngerjain lagi. Kalau kita ke sana, pasti dijamu sama beliau, sama ibunya. Biasanya saya berdua, ngeriung, bahasa ngeriung, nemoni tamu lah. Ngobrol kita di situ. Sedangkan yang ngerjain yang lainnya, timnya sendiri, ada manajernya sendiri di sana itu. Maka apa yang dikatakan beliau, menurut saya, beliau itu salah satu karakter pengusaha yang meskipun dengan skalanya hari ini, beliau cukup sukses membangun bisnis yang bisa auto pilot. Dan untuk itu nggak mudah. Sampai hari ini saya pun belum bisa. Sampai hari ini Mas Imam sukses belum. Kenapa? Kalau saya tinggal bisnisnya off juga, mungkin masih sama dengan teman-teman di sini mungkin. Syukur-syukur sudah ada yang ditinggal bisnisnya jalan sendiri. Syukur-syukur. Tapi saya pun sampai hari ini masih belajar untuk pita carane. Kalau saya tidak ada di situ, bisnisnya tetap jalan, uangnya tetap bisa ngumpul. 1-2 minggu masih bisa. 1-2 minggu bisa, sebulan? Soalnya kan pulaan itu nggak bisa kalau karyawan. Yes, berarti belum autopilot tuh ya. Susah. Memang. Dan itulah tugas kita sebetulnya sebagai seorang pelaku usaha. Maka untuk membuat bisnis yang seperti ini, untuk membuat bisnis yang kita bisa jalan-jalan, bisnisnya jalan, diperlukan tugasnya seorang pengusaha, kata beliau, itu cuma satu. Jadi, si tugas pengusaha ini untuk membuat bisnis bisa jalan tanpa dia, tugasnya cuma satu katanya. Kira-kira tugasnya apa, teman-teman? Bikin sistem. Belum. Bisnis plan. Oke, tapi belum. Belum itu. Iya, bagian dari parsialnya iya. Bikin sistem, bikin bisnis plan, bagian dari parsialnya iya, tapi belum itu intinya. Percaya pada orang. Percaya pada delegasi ya. Salah satu di dalamnya ada itu. Manajemen bisnis salah satunya ada itu. Apa Thomas, Mas? Takoni terus. Oke, tugas ya. Ini tugas pengusaha, tugas jenengan semua. Apa itu? Tugas pengusaha itu cuma bermimpi. Terus apa gue konturu? Iya. Tugas pengusaha itu punya mimpi, bermimpi setinggi-tingginya. Bahkan kadang di luar bayangan kita pun nggak apa-apa. Namanya juga mimpi. Mas, ketinggian mimpi ini ndak ragaduk, ora apa-apa. Mimpi yang tinggi itu nggak masalah. Karena dari mimpi itu nanti kita hitung menjadi target.
baru kita bicara soal realistis. Kalau ngomongin mimpi, teman-teman jangan dibatasi bahwasanya ini harus sekian, enggak. Setinggi-tingginya. Itulah yang membuat saya kenapa memutuskan untuk berangkat lagi ke Jogja. Karena saya punya mimpi. Mimpinya apa Mas Imam waktu itu? Mimpi saya simpel. Sederhana banget mimpiku. Ya, mimpiku jadi dosen. Mimpi saya waktu itu jadi dosen. Kenapa jadi dosen? Brainwash yang ada di pikiran saya, kalau jadi dosen itu hidupnya enak. Terus yang kedua, setidaknya saya bisa ngangkat derajat bapak ibu saya yang di sana petani tapi randu lahan, ibu pedagang tempe. Lihat anaknya di Jogja jadi dosen, betapa bangganya beliau berdua. Makanya waktu itu saya pengen jadi dosen. Selain itu, jadi dosen ini saya berpikir kalau ilmunya nanti bisa bermanfaat, maka akan jadi jariah yang terus menerus. Nah, pertanyaannya, hari ini saya ini sudah berhasil belum mewujudkan ini? Kira-kira mimpi saya kan jadi ini. Nah, menurut jenengan sudah berhasil belum? Sudah? Belum. Iya, secara akademis belum. Saya sampai hari ini S1 saja tidak punya. Ini sedang kuliah ngambil S1-nya. Jadi jenengan itu diajari sama orang yang tidak punya pendidikan. Punya pengalaman. Ya, pengalamannya pahit, Mas. Ya, justru pengalaman pahit. Apakah saya stop dengan mimpi saya? Oh, enggak. Makanya sampai hari ini saya kejar lagi. Karena saya masih pengen jadi dosen. Hari ini saya ngambil kuliah lagi. Karena masih ada satu waktu, kedua ya budget, ketiga kesempatan. Terus yang keempat, gedeg aja ngelihat kondisi masyarakat kita. Masyarakat kita nyuwun sewu. Kita itu dibodohkan dengan sistem yang turun-temurun. Memang dibuat bodoh kita ini. Kenapa dibuat bodoh? Ya karena kalau masyarakat kita ini nyuwun sewu literasinya kurang, maka bisa jadi komoditas politik. Waktu pilihan, mudun kabeh bantuan sebagainya, sok nyoblosi siji-siji. Selamanya seperti itu. Tapi kalau masyarakat kita pinter, pasti dia milih dengan nalarnya. Maka saya gedeg juga dengan proses yang seperti itu. Saya melanjutkan kuliah. Misinya satu, pengen jadi ini. Yang kedua, agar otak aku selalu pakai. Dan hari ini juga, yang namanya dulu konsumsi handphone, video pendek, itu kenceng sekali setiap harinya. Bisa berjam-jam, bisa puluhan jam. Sehari itu bisa lebih dari 8 jam bahkan. Bisa 10 juga. Sekarang mulai tak kurangin, kemana-mana bawa buku, baca. Sudah mulai habitnya mulai saya ubah pelan-pelan. Apa yang terjadi? Secara kejiwaan itu jadi lebih tenang. Jiwanya tenang, mulai berpikirnya bisa lebih jernih, mulai kalau ngumpat sih masih ya, kalau teman-teman kantor udah pasti sering kena umpatan, salah sitik ya wes kuwi mau sing metu. Tapi ya karena memang ini buat kerja bareng-bareng ya memang kami terapkan di sana, itu internal kami lah. Jadi saya mau bilang, teman-teman, kalau kita punya mimpi, maka pasti kita akan mau ambil resiko. Atau kita akan mau mengeluarkan yang namanya usaha. Kalau kita tidak punya ini, kalau saya dulu tidak punya mimpi untuk jadi dosen, Ibu Sedo, saya pasti pulang. Realistis. Ikut bapak makan nggak perlu mikir. Entah nanti makan sama sego tiwul atau sama sambal korek. Tahu sambal korek? Sambal bawang ya. Itu insya Allah makan. Tidur meskipun masih beralaskan dengan tanah, nggak punya lantai kayak gini, masih dengan dipan yang reot zaman dahulu, insya Allah masih tetap bisa tidur. Tidak harus ke Jogja mikir biaya bayar kosan.
Kalau saya tidak punya mimpi jadi ini, saya pasti pulang. Tapi karena saya punya ini, saya berangkat lagi ke Jogja. Saya kejar nih mimpi. Event sampai hari ini. Nah, pertanyaan saya, mimpi jenengan apa sih sebetulnya? Kita bicara mimpi ya, bukan bicara target ya. Dari mimpi itu nanti kita turunkan menjadi target, tapi hitung-hitungannya besok. Hari ini, kira-kira teman-teman punya mimpi apa sih? Yuk sebutkan. Mbak Nurma. Pengen jadi pengusaha. Saya tulis ya. Jadi pengusaha sukses. Terus? Mbak Riza? Kaya raya, oke. Enak banget, tak absen loh satu-satu. Bu Rida? Sejahtera. Bu Santi? Saya pengen punya training center. Punya training center. Mbak Lulu, betul? Oh, Mbak Lilis, sorry. Usaha yang sustain. Lanjut, absen satu-satu. Mbak Salma. Bebas waktu. Sekarang nggak bebas waktumu. Terikat dengan apa waktumu? Cowok mana ya, bu? Kae. Tak kira sama-sama. Mas Dian. Punya? Kafe. Di PI. Good. Lanjut Mas, sopo ke jenenge? Mas Agus. Toko modern, oke. Lanjut, Bu Dini. Dulu mimpi saya itu, saya pengen pensiun usia 30-an. Sekarang udah pensiun toh? Sekarang saya ingin pensiun usia 40. Pensiun di usia 40. Terus, Bu Tami. Walaupun saya pengusaha, saya pernah jadi jurnalistik, tapi saya pengen lagi jadi penulis. Pengen jadi penulis. Good. Penulis tahu, tapi pengen menang kan? Oke, apa? Bu Fria. Pengen punya usaha yang anak-anak pendidikan. Pengen punya usaha yang Pendidikan anak-anak. punya bisnis pendidik. Iya, bisnis pendidikan anak-anak. Nah, PAUD, ya dari bisnis PAUD, dari usaha PAUD. Good. Karena usaha yang tidak pernah mati ini. Pengen bebas finansial. Bebas finansial. Belakang, Mbak. Mbak siapa ini? Mbak Nisa apa? Mbak Nisa mimpinya? Jadi bos. Sampingnya Mas. Banyak cabang. Mas siapa ini? Mas Aan. Banyak cabang. Terus? Punya usaha di 3 elemen. Sandang pangan papan. Sandang pangan papan kayak avatar ini. 3 elemen. Angkatan Matra. Avatar. Bu siapa ini? Bu Meril. Bermanfaat. Mas Nanang. Financial freedom udah ada. Yuk Mas Tony. Untung 1 M per bulan. Good. Mbak Rike. Saya bisnis yang menjadi market leader dan bisa menjadi legacy. Jadi market leader.
Oke. Mbak Tika. Ekspor. Ekspor. Mbak Tata. Pengen punya restoran sendiri. Punya resto. Terakhir. Ketika pensiun bisa menjalani hidup slow living tapi finansialnya stabil. Slow. Masa tua. Kita bahas satu persatu ya. Percaya atau tidak, orang ketika ditanya punya mimpikah dia, jawabannya apa kira-kira? Punya. Punya. Setiap orang ketika ditanya punyakah mimpi, jawabannya pasti punya. Neng, pertanyaan berikutnya adalah kenapa setiap orang yang punya mimpi itu tidak bisa mewujudkan mimpinya? Kita bahas satu persatu. Jadi pengusaha sukses, mana nih? Mbak Nurma, pengusaha sukses itu pengusaha yang seperti apa? Yang autopilot tadi. Usaha yang autopilot itu usaha yang kepiye? Omsetnya selalu ada, nggak pernah rugi. Omsetnya selalu ada kuwi piro? Minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar. Tergantung pabriknya. Kasusnya Mbak Nurma? Nah, saya kan usahanya jamu. Nah, jamu saya ini kan awalnya jamu segar. Tapi lama-lama di daerah lain itu pengen nyobain jamu bubuk. Akhirnya kan aku membuat sirup jamu dan sirup bubuk itu. Nah, terus berinovasi lagi mau nyoba-nyoba jadi ke permen jamu anak-anak. Jadi bisnis yang sukses di jamu itu bisnis yang seperti apa? Berawal dari nanti berkembang kayak Pak Bambang tadi, awalnya kan di sendiri, lama-lama berkembang, lama-lama dipegang orang. Dipegang orang. Pertanyaan saya, jelas ora gue? Kita bahas berikutnya. Mana Mbak Riza, kaya raya? Muda kaya raya mati masuk surga. Wes gampang wendang mati wae. Mbak Riza, kaya raya iki duitnya piro? Sama kayak tadi, jadi bisnisnya tetap jalan terus, jadi omsetnya tetap masuk terus, tapi pengusahanya jalan-jalan. Lah iya, pertanyaan saya, bisa disebut kaya raya itu duitnya piro sih? Tak terhingga. Oke, kita bahas lagi. Sejahtera mana Bu Rida? Sejahtera lagi piye Bu? Saya wis cukup toh. Berarti sudah sejahtera. Mimpinya sudah kecapai. Belum. Terus sejahtera itu kayak gimana? Bebas finansial itu duitnya piro? Kita bahas lagi ya. Pensiun kriteria wonge lunga. Penulis clear. Kan tapi kita sekarang saya di rumah tangga, suami pokoknya anak jalannya apa? Maksudku mimpi jadi penulis itu spesifik nggak? Jelas nggak? Mimpi kaya raya ini jelas nggak? Mimpi yang bos ini saya kira jadi bos emangnya. Bos jadi diri sendiri. Terus bos yang seperti apa maksudmu? Biar mensejahterakan karyawan harus ngasih berapa duit? Ayo, weh. Lagi. Untung 1M ini clear loh. Siapa tadi yang untung 1M? Ditanam di bawah otak sadar, untungku 1 bulan 1M. Maka aku harus ngelakuin apa? Bedain dengan aku mau kaya raya. Apa yang akan terbayang dengan kaya raya, apa yang terbayang dengan untung 1M? Beda nggak main pola pikirnya? Beda. Pikirannya langsung taktis pasti.
Tapi ngomong ke mimpi sugih, pikirannya masih membayang nggak? Masih kemana-mana nggak? Iya. Betul. Makanya balik lagi ke kita. Yang namanya mimpi, yang namanya sukses, yang namanya karep itu sesuai dengan masing-masing. Tapi yang saya garis bawahi, teman-teman, kenapa banyak orang yang punya mimpi tidak banyak yang mampu mewujudkan? Karena mimpinya yang pertama tidak jelas. Pengen sugih, pengen omsetnya akeh, pengen buka cabang piro cabange. Pengen sejahtera ke kepiye. Terus pengen lagi apa misalnya pengen sehat, saya emang ngerasa sehat. Pengen mati masuk surga apa masih nih Ini saya belum mau mati soalnya. Saya masih pengen mewakafkan hari-hari saya untuk bisa punya manfaat yang lebih, agar ketika memang sudah saatnya nanti out gitu ya, ilmunya masih bisa dipakai oleh orang. Pengennya seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu digarisbawahi, teman-teman, yang namanya mimpi itu ada ilmunya. Yang pertama pastikan apa? Ilmu mimpi yang pertama jelas. Mimpi boleh setinggi-tingginya, tapi kalau itu nggak jelas, otak kita ngejar pun susah. Otak kita ini didesain sama Sang Maha Pencipta itu unik loh. Kalau kita memikirkan sesuatu yang dia ini tidak jelas, maka itu ngaruh ke hidup kita. Kita juga akan menarik, tadi Pak Bambang juga mengatakan ada ilmu yang namanya afirmasi. Salah satu sumber afirmasi itu berasal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu memikirkan sesuatu yang nggak jelas, maka nggak jelas juga hidupmu. Nggak jelas juga hidup kita. Maka hati-hati kalau punya mimpi, pastikan jelas. Mimpiku apa? Satu tadi sudah saya jelaskan. Salah satunya jadi dosen. Mimpi saya apa lagi? Freedom, financial freedom. Saya punya hitung-hitungannya. Di Indonesia untuk menjadi financial freedom, gampang kok syaratnya. Gampang. Di rekening ada uang 6 miliar nggak? Hidup di mana? 10 itu. Dirimu hidup di Bantul, 6 miliar cukup. Gimana hitung-hitungannya, Mas? Punya 6 miliar, masukin ke SBN. Tahu SBN? Surat berharga negara. Dapat imbal hasil 6,5 per tahun. Maka kalau punya 6 miliar, nanti kamu akan dapat sekitar kira-kira hidup di Bantul cukup nggak? Itu mimpi saya, Mas. Iya. Jadi yang sekarang punya mimpi freedom finansial, syaratnya gampang kok. Mimpimu tuh freedom finansial memang, tapi gantilah kata-kata freedom itu diganti dengan punya 6 miliar di SBN. Lebih mudah menerjemahkan 6 miliar atau freedom? 6 miliar, karena langsung dengan angka. Kalau kita sudah menyebutkan angka, maka perilaku kita punya uang 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, maka berpikir untuk biaya caranya iso genepi ke 6M. Ya mulailah nabung ke SBN setiap bukaan. Ini kalau nggak salah mau bukaan lagi pemerintah, duit sak yuto, belikan 1 juta. Belikan lagi. Imbal hasilnya jangan dipakai. Dibelikan lagi. Lama-kelamaan 6M dapat. Nggak gede-gede banget kok Bu untuk freedom di Bantul loh ya. Tapi kalau di kota Jogja saya nggak tahu. Tapi kalau di kota Bandung saya nggak tahu. Kalau di Bantul 25 juta sebulan, kira-kira cukup lah?
Cukup. Punya anak, Gimana? kalau nggak punya anak ya cukup, kalau punya anak sekolahnya sekarang mahal ya. Ya dihitung, sekolah sekarang biaya 1 bulan habis berapa? Nanti kan ngaruh, mas aku sebulan harus habis 50 juta. Maka freedommu jadiin 12M. Ini jadi patokan. Gitu loh maksudku, Bu. Jadi kalau kita sudah punya patokan, sukses menurut kita, atau mimpi kita ini apa, barangnya cetok, jenengan akan lebih mudah mencapainya dibandingkan hanya ngawang-ngawang. Apa mana ditakoni, apa mimpimu sukses? Sukses ki apa? Bingung. Ra iso menerjemahkan, wassalam. Jenengan kalau tidak bisa menerjemahkan karepe jenengan, selama itu juga jenengan tidak akan pernah dapat apa-apa. Kenapa nggak bisa dapat apa-apa? Karena kita nggak ngerti karep kita. Karena kita nggak ngerti inginnya kita. Maka kenali dirimu. Saya nggak muluk-muluk kok. Kemana-mana tak bawa itu angka itu. Oh nggak di sini. Tak tunjukin. Nih. Kemana-mana tak bawa ini. Karena salah satu mimpi saya ini. SWN 6 miliar. Sebenarnya kan mimpi saya 40 tahun pensiun. Itu maksudnya kan saya secara finance saya sudah punya aset SBN 10M dapat imbal hasil 30 juta. Sih dengan Mas. Berarti kata-kata saya pensiun di usia dulu 30 sekarang ganti 40 itu yang salah ya? Salah, ganti parameternya langsung spesifik ke parameter. Di SBN kayak gitu. Yes. Oh. Boleh. Itu SBN itu apa Pak? Jakarta. Surat berharga negara. Jenis hutang negara. Jadi negara ini untuk membiayai proyek-proyeknya, IKN dan kawan-kawan, itu sebagian dibiayai dengan hutang. Hutang itu sama negara karena dia pakai uang kita untuk investasi ke sesuatu yang menghasilkan. Kita yang punya yang ngasih hutang ke negara dikasih bagi hasil. Ya bahasanya antara bagi hasil kalau itu syariah. Kalau ini non syariah berarti bunga. Tergantung kita mau taruh di mana. Karena ada 2 produk. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Mas belinya di mana? Banyak. Di BRI dengan Brimo ada, di BSI ada. Kalau BSI saya kurang tahu dengan BCA-nya. Bibit ada, di tempat yang lain bisa, dibeli di mana-mana bisa. Boleh. Bisa diwariskan nggak? Bisa. Kalau kita off, maksudnya kita ya memang toh. Kita out, nanti diwariskan ke anak istri bisa. Tinggal diurus aja. Ini ya sekilas maksudku, yuk mulai awali mimpi dengan sesuatu yang jelas. Selama mimpimu nggak jelas, selamanya pikiranmu itu akan memikirkan sesuatu yang nggak jelas. Kalau memikirkan sesuatu yang nggak jelas, tadi Pak Bambang ngomong soal yang namanya afirmasi. Afirmasi itu nyata loh. Apa yang kita pikirkan itu akan balik ke kita. Kalau kita memikirkan sesuatu yang nggak jelas, ya balikmu nggak jelas juga. Tapi kalau kita sudah memikirkan angka 6 miliar, maka bisa jadi hari ini atau besok akan balik. Sorry ya, istriku ngebel. Daan. Ayah lagi mau kerja ini. Ada apa? Nanti aku namanya itu ya standar di COVID saya. Siap, lanjut. Dah ya, matiin dulu ya. Sorry lo ya, soalnya kalau ada yang penting saya trauma soalnya. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, Mas Agung ya, 2 tahun yang lalu, dibel seperti ini. Istri ini naik motor kepleset, patah sini. Makanya kalau ada apa-apa yang istri ketika ngebel, saya selalu antisipasi. Balik lagi ke sini. Hati-hati dengan afirmasi. Pastikan kalau punya mimpi 1 jelas. Yang kedua, ada nggak di sini yang punya mimpi itu ada yang menulis mimpinya? Nulis, good.
Om Tony nulis. Good. Nulis? Sudah detail tadi, sudah jelas? Terus ditulis? Jelasnya belum ya? Kalau jelasnya belum, nanti dijelasin, ditulis lagi. Pertanyaannya, kenapa harus ditulis? Biar? Iya. Biar ingat terus. Kalau kita tulis, kita punya buku sendiri, sering-sering dibuka, dibaca lagi. Ketika kita membaca lagi, itu artinya kita sedang mengafirmasikan kota bawah sadar. Imam Syafi'i 36 tahun, itu rupanya punya uang 6 miliar. 6 miliarnya memang belum ada hari ini. Tapi kalau kita setiap waktu membuka itu dan menanam di bawah otak sadar, maka lama-kelamaan yang namanya 6 miliar itu hanya soal angka. Dia datang. Dengan cara apa? I don't know. Tuhan akan ngasih rezekinya. Kayak Pak Bambang tadi itu namanya apa? Beliau bilang ilham ya. Juk-juk muncul ide si ilham aja di bawah terus. Nanti kalau jenengan sempat pulang atau di rumah ada buku judulnya The Secret, bacalah itu. Atau nggak usah The Secret lah, aku ada buku satu, The Secret agak berat. Ada satu buku lagi menarik sebetulnya, ringan bacaannya. Ini buku sudah ku baca lebih dari 3 kali. Baru tak baca keempat kali kalau nggak salah ini. Think and Grow Rich punya Napoleon Hill. Persis sama isinya dengan The Secret. Cuma kalau The Secret bahasanya agak berat, kalau yang ini ngalir aja. Intinya apa? Kekuatan pikiran kita. Balik lagi ke afirmasi, balik lagi nanti dengan hasrat, dengan keyakinan yang dibahas dari sini. Maka kalau kita punya mimpi, tulislah itu. Kenapa harus ditulis, nyuwun sewu? Otak kita ini bekerja seperti loker. Hari ini, dari pagi sampai dengan sesi saya hari ini, sudah berapa informasi yang masuk otak? Banyak. Kita ibaratnya numpuk informasi di sini. Dan sebagainya. Nanti pulang dari sini misalnya jam 3 pulang, belum sampai rumah di jalan bannya bocor. Kira-kira gerundel nggak? Nambah lagi masalah di sini. Sampai rumah yang punya anak, pulang les, lapar, lihat apa dapur tidak ada makanan. Anaknya nesu. Nambahin masalah nggak ke kita? Numpuk lagi di sini. Maka tadi mimpi kalau kita taruh di sini, lama-kelamaan hilang, tenggelam. Ciri-ciri mimpi yang bukan mudah ya. Ciri-ciri mimpi yang kemungkinan besar bisa diwujudkan, itu kalau jenengan menyebutkan mimpi itu, ada rasa getaran di sini. Di hati kita. Ada rasa kebanggaan, ada rasa meluap bahwasanya aku pengen benar-benar mewujudkan itu, maka kemungkinan besar si mimpi itu bisa capai. Karena memang kita mengafirmasikan diri kita benar-benar berada di posisi itu, dan kita merasakan bahagianya betul ketika dapat itu. Nggak lama mimpi itu bisa dapat. Tulisan yang ketiga, visual. Kenapa tadi saya minta jenengan menggambar harapan ikut kelas INBIS? Itu bagian dari cara memvisualkan. Visual cari yo gambar yang memang itu mewakili mimpi jenengan, tempel di tempat yang paling mudah dilihat. Sebisa mungkin setiap hari jenengan bisa melihat itu. Maka setiap hari jenengan akan nanam di bawah otak sadar. Saya Imam Syafi'i punya uang 6 miliar. Njuk kowe arep ngopo? Bu, nek sudah punya 10 miliar, dirimu mau ngapain? Mau touring. Tiap bulan dapat. Mau touring? Dunia Eropa sama Amerika. Gak apa-apa. Atau misalnya
Kalau kita sudah mencoba diri kita berada di posisi itu, contoh nih, Imam Syafi'i 1 bulan, salah satu mimpi saya, itu saya tuliskan, sebulan itu punya pendapatan di angka 350 juta. Sebulan. Kalau saya punya pendapatan segitu, maka Imam Syafi'i ketika pegang uang itu harus seperti apa sih? Maka mau tidak mau, meskipun hari ini belum pegang si uang itu, habit kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita seolah-olah sedang punya uang itu. Yo nek tuku ki haram hukumnya nawar-nawar meneh. Nek memang butuh dituku ya dibayar. Jadi haram hukumnya bagi saya untuk nawar karena menandakan orang duit. Maka nek nggak butuh barangnya mendingan nggak usah ditawar, Bu. Ya wes rasa dituku karena nggak butuh. Tapi kalau memang butuh, sebisa mungkin beli ya dengan harga ya yang ditawarkan itu, nggak perlu nego lagi. Karena mencoba mengafirmasikan ke diri sendiri, saya itu punya uang loh. Meskipun uangnya hari ini belum ada, nggak apa-apa. Tapi habit, keyakinan, pola pikir, seolah-olah sedang punya uang itu. Artinya kita sedang melempar energi ke alam. Ini loh, aku tuh punya uang segitu. Maka alam itu akan ngasih ke kita. Pernah dapat segitu, Mas? Pernah. Makanya masih tak tulis di salah satu buku mimpi saya 350 juta per bulan. Terus kamu mau ngapain? Saya mau mencoba memindsetkan diri saya itu sedang punya uang segitu. Maka soal uang sebisa mungkin tidak perlu apa ibaratnya awal. Waya mangan ya mangan, waya tuku sesuatu ya beli sebisa mungkin. Ketika memang melihat kondisinya sedang kayak hari ini sedang semuanya turun, Mas posisinya gimana? Apakah tetap harus selalu seperti itu? Iya, ada kalanya, tapi ada kalanya kita harus royalnya dialihkan ke tempat lain. Tetap mengeluarkan uang, tapi dikeluarkan ke tempat yang lain. Contoh, Pak Bambang tadi ngajarin apa salah satunya? Untuk ngelola duit? Di mana? Iya, itu sama saya juga kerjain. Dari hasil uang rokok saya. Dari hasil uang rokok saya stop rokok hampir 2 tahun ini lah, 2 tahun jalan. Gara-garanya simpel, Bapak kena kanker, saya harus mengamputasi kakinya beliau. November kemarin sedo, tapi sejak saya memutuskan untuk motong kakinya beliau, itu saya stop rokok. Setiap hari beli rokok, tapi tidak dalam bentuk rokok. Saya belikan ke sini. Rokok saya. Dulu kencang sekali. Gimana? Ya nggak hanya rokok, tapi sebagian besar dari uang rokok. Mengalihkan, saya tetap merokok, tapi tidak saya belikan rokok, saya belikan. Sekarang harganya naik. Kenceng. Tak jual hari ini ya untung wes akeh. Jadi saya mencoba meskipun kondisinya seperti hari ini rata-rata masih banyak yang mengalami sedang turun, saya tetap ngeluarin duit. Tapi yang kemarin kita pakai untuk konsumsi, saya hari ini pilah-pilah, tetap ngeluarke tapi sebisa mungkin tidak ke konsumsinya, dialahin ke hal-hal yang lain. Saya kalau beli buku ini nggak eman-eman, hampir setiap minggu beli. Karena buku kadang enak dibaca dan nggak enak dibaca. Kalau buku menurut kepala saya sudah rodo pusing-pusing sitik, tak tinggal. Karena otakku belum sampai situ soalnya. Maka beli lagi. Kalau untuk buku, beli buku atau beli pelatihan, saya hari ini sering sekali beli pelatihan yang berbayar. Banyak hari ini. Yang memang menurut saya butuh ilmunya. Beli aja. Bagiku itu memang pengeluaran, iya. Tapi bentuk dalam investasi pendidikan, investasi otak. Nah, saya mengalihkan itu. Balik lagi ke sini. Satu apa tadi? Jelas. 2 ditulis. 3 divisualkan. Ini berkaitan dengan yang namanya
Afirmasi. Cara kerja otak kita. Cara kerja otak kita ini kita hari ini, percaya atau tidak, dan ini memang sudah dibuktikan, bahkan jenengan sudah membuktikan sendiri, kita hari ini adalah apa yang jenengan pikir, apa yang jenengan kerjakan sehari kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, setahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Hasilnya jenengan hari ini. Mau dipungkiri atau tidak, jenengan hari ini adalah hasil dari apa yang jenengan pikirkan, jenengan kerjakan, jenengan biasakan selama mungkin 2, 3, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan 15 tahun yang lalu. Jadinya jenengan hari ini. Pertanyaan saya, jenengan hari ini sudah merasa puas dengan dirinya sendiri? Sudah merasa puas? Belum? Kalau belum, maka harus ngapain? Harus lebih effort lagi ya. Salah satu cara untuk effortnya itu ada di sini. Kalau kita tahu cara kerja otak kita. Cara kerja otak kita itu simpel kok sebetulnya. Dan semuanya berangkat dari pikiran, bukan hanya pikiran. Nanti ada 2 sumber sebetulnya di dalam diri kita yang dia bisa memancarkan afirmasi. Yang pertama itu dari otak, yang kedua dari rasa atau hati. Sebetulnya yang paling powerful dalam ilmu ini adalah perempuan. Kalau laki-laki itu kecenderungannya pakainya otak, logika. Kalau perempuan pakainya perasaan. Nah, kalau jenengan mampu memunculkan si perasaan benar-benar menjadi perasaan yang bahagia, merasa kaya, senang, dan sebagainya, maka jenengan sedang, ibaratnya gini, ini otak kita nih, itu melempar energi ke alam. Energinya anggap aja positif. Maka alam itu akan mengembalikan ke jenengan dengan energi juga yang positif. Atau kalau jenengan baca bukunya ini atau bukunya si The Secret, nanti akan ketemu dengan namanya hukum yang namanya law of attraction. Ada 2, law of attraction ada 2, ada satu lagi law of affirmation. Jadi sebetulnya mirip-mirip. Law of attraction. Apa yang kita lempar lewat perasaan, lewat pikiran kita, itu akan balik ke kita. Maka kalau jenengan sudah tahu rumusnya ini, ya hati-hati dengan otak, hati-hati dengan perasaan. Jangan mikirin yang negatif, jangan berprasangka sing elek-elek, karena itu akan balik lagi ke kita. Hukum ini, law ini ditulis bukan berdasarkan agama manapun. Padahal kita yang Muslim sudah dijelaskan di kitab suci. Mungkin yang gereja sudah ada juga. Mungkin yang Hindu sudah ada juga. Yang jelas karena saya Muslim, di Muslim sudah ada ayatnya. Ada yang tahu yang Muslim? Ayatnya apa? Hukum law, the law of attraction, itu sudah ada ditulis di kitab suci yang Muslim ya. Tapi di agama lain saya percaya ada. Karena saya nggak tahu ayatnya apa, saya nggak bisa ngomong. Tapi di Muslim, karena saya Muslim, ini ada, dijelaskan di Al-Quran kita. Yes. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ini hukum law of attraction loh. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi sayang, prasangka hambanya nggak selalu baik. Belum sudah negatif dulu. Mau investasi, mau jualan, takut tidak laku. Mau kerjasama, mengkonek ditipu orang, kepiye. Mau ke sana, nanti mau menawarkan ke mana Pak Bambang tadi?
Mirota mengko nek ditolak kepiye. Selalu dengan negatif dulu yang muncul. Dan pada akhirnya ditolak tenanan. Padahal kitab suci sudah mengatakan Tuhan sesuai dengan prasangka hamba. Tinggal hamba ini yang harusnya punya prasangka baik. Insya Allah baik. Karena sudah dijelaskan hukum ini. Sedangkan buku yang saya pegang ini, terus The Secret, itu ditulis bukan berdasarkan ilmu itu, bukan berdasarkan ilmu agama. Nah, dari mana mereka? I don't know. Tapi buku ini mengajarkan tentang law. Jadi apa yang kita keluarkan dari diri kita, itu akan kelempar ke alam. Alam itu akan mengembalikan ke kita. Namanya the law of attraction. Dan sumbernya ada dua. Pikiran sama perasaan. Paling dahsyat itu kalau dari perasaan. Makanya kalau saya diajarkan mentor saya pertama kali, sebisa mungkin kalau kita punya mimpi, maka bawalah itu sampai ke perasaanmu. Mas Imam sudah mewujudkan apa dengan mimpinya? Banyak. Aku orang termasuk yang hidup dari mimpi. Karena itu tadi sudah aku bilang, berangkat dari Lampung, Udik, dari desa, orang tua seperti itu. Tapi hari ini, ya aku nggak mau pamer, enggak. Tapi ya, aku bilang, nek dibilang berkecukupan, ya alhamdulillah. Dulu makan sehari 3 kali itu harus susah gitu loh. 3 kali makan itu harus selama 2 hari. Sekarang untuk makan, alhamdulillah kecukupan. Dulu untuk pendidikan, saya harus nyari beasiswa kemana-mana. Ya hari ini, anak-anak biar caranya bisa dapat pendidikan yang terbaik. Dulu untuk beli pelatihan yang berbayar, untuk belajar lagi, begitu beratnya. Karena memang nggak ada resource. Hari ini, bisa investasi ke arah sana. Dulu nggak punya kendaraan, nggak punya rumah di Jogja, ya hari ini ison duwe. Artinya aku mau bilang, hari ini saya ini hidup dari mimpi, meskipun aku orang sugih. Aku belum kaya, aku menilai diriku, ya memang aku belum kaya. Karena kalau di-compare dengan di sini mungkin jauh lebih gede jenengan. Kemarin dengan Mbak Risma, tak aku jempol, jauh sekali saya dengan Mbak Risma. Meskipun Mbak Risma itu orang yang low profil. Beliau ini kemana-mana, rumah masih ngontrak. Mobil juga baru beli kemarin. Padahal omsetnya mirip-mirip dengan Pak Bambang kemarin. Kalau hanya buat beli mobil 1-2 sebulannya kan iso kudune turah-turah. Tapi Pak Bambang kan juga nggak memilih untuk itu kan. Artinya, ya nek dibandingkan dengan beliau-beliau itu jauh. Tapi alhamdulillahnya iso cukup. Nah aku mau bilang, berawalnya dari mimpi. Aku orang yang hidup dari mimpi. Nah si mentorku dulu ngasih ilmunya, sebisa mungkin yang namanya mimpi itu sampai ke perasaan. Karena ketika sumbernya adalah perasaan, daya tariknya lebih gede. Contoh, saya nikah 2014, modal saya ini hanya cukup dengan uang 1,6 juta. 600.000 bayar KUA, 1 juta untuk beli mas kawin. Nikah sah di KUA. Sekarang jadi anak 2. Jadi dilalah dapat istri yang cukup di KUA. Neng, nah waktu setelah nikah di KUA, pulang ke rumahnya mertua di Jawa Timur sana, di Trenggalek, kita dijamu makan keluarga gitu, istri bilang, Mas, saya nikah tanggal 10 bulan 6, 2014, istri bilang, Mas, akhir tahun pindah ke Jogja, di rumah sendiri ya. Akhir tahun pindah ke Jogja, di rumah sendiri. Padahal waktu itu saya sama Mas Suun masih ngerjain kaos. Kami berdua ngerjain kaos waktu itu. Di tahun-tahun segitu, itu omsetnya ya sedang nyungsep juga. Sedang tidak baik-baik juga. Punya hutang juga di BRI waktu itu. Neng istri bilang, Mas akhir tahun pindah ke Jogja, di rumah sendiri. Apa yang ada di bayangan jenengan? Gimana caranya bisa beli rumah? Gimana caranya bisa beli rumah? Iya pada akhirnya. Nah, yo,
Mak jegal ki. Oh ternyata gini ya. Oh iya, macam ya Pak. Piye? Emang bisa tuh itu akhir tahun. Nah, emang bisa Mas beli di akhir tahun? Menurutmu? Belum. Padahal masih punya hutang. Terus harga rumah di Jogja waktu itu ya paling jelek yang saya tinggali hari ini ya waktu itu termasuk rumah murah. Ya jelek-jelek masih di harga 100-an juta lah. Kira-kira dari bulan 6 sampai ke akhir tahun isora? Bisa nggak? Iya, bulan 10 saya beli rumah. Bulan 10. Ingat betul, bulan 10 saya akad beli rumah yang saya tinggali hari ini senilai 100 sekian juta. Nggak banyak, nggak jauh-jauh dari angka 100 juta. Selama 4 bulan. Tanpa uang sendiri. Yes. Dari mana Bu? Iya. Ya, saya beli rumah pertama kali tanpa uang sendiri. Tanpa mengeluarkan uang sendiri. Kok bisa Mas? Saya diajarin. Salah satu ngelola uang yang nilainya akan selalu naik kalau dibelikan ke sesuatu yang nilainya terus tumbuh. Apa itu? Salah satunya emas, salah duanya properti. Maka saya memberanikan diri untuk beli properti dengan tanpa punya uang. Caranya apa? Saya ngangsur waktu itu. Ngangsur, Mas, saya diajarin ngutang. Ya pilihan. Enggak pun juga nggak apa-apa kok. Toh juga hari ini rumah-rumahku sing lunasi aku dudu jenengan. Jadi nggak usah sama itu ya. Kalau ada tetangga ngambil mobil baru, wah mau kredit ra sama itu, sing bayar idek nen. Kalau dicabut ra bayar, dicabut di idek nen, bukan punyamu. Jadi ra sama itu, mendingan energimu tuh mbok pakai buat yang lainnya. Saya jujur aja, ngambil rumah pertama itu dengan KPR. Ini ya lunas kok. Pandemi gede-gedenya kemarin, saya lunasin, beli rumah baru malah. Belakang yang saya pakai buat kantor ini saya beli lagi. Hari ini sempat mau punya mimpi lagi sebetulnya. Punya rumah, depannya ada joglo, luasnya 500 meter, persegi paling nggak tanahnya. Nanti di belakang ada model rumah minimalis, samping kanan kiri ada semacam pantry buat kopi anak-anak. Cuma dipikir-pikir lagi, hitung-hitungan saya, paling nggak saya butuh 5 miliar untuk itu. Dengan tanah di Jogja, dengan pola pembangunan di sini gitu. Terus nek aku nanti butuh duit, ini rumah harus tak jual, siapa yang mau beli? Nggak ada. Properti hari ini, kalau yang investasinya di properti ya, hati-hati. Karena ngedol tanah, rumah hari ini susah. Mending ngedol emas, cepet. Betul. Maka rumah yang tadinya jadi mimpi tak coret. Sebenarnya saya masih punya mimpi satu lagi yang aku bilang tadi, pengen punya rumah yang seperti itu. Tapi saya coret. Kok bisa Mas, 4 bulan bisa seperti itu? Apa yang saya kerjakan? Pertama, saya minta ke istri, oke, akhir tahun kita pindah ke Jogja, nang omahe dhewe. Saya minta satu syarat. Syaratnya apa? Tolong jadikan mimpi bersama. Jadi mimpi bersama itu artinya mimpimu dengan pasanganmu tidak boleh beda. Kalau mimpimu ke sana, sing wedok pengen jalan-jalan, sing lanang pengen rabi meneh, bubar gitu nanti. Maka satukan mimpimu dengan si istri, dengan si suami. Kalau sudah sama, maka energinya selaras nanti bareng-bareng dikejar. Terus yang kedua, saya minta jadikan ini azam bersama dalam setiap doamu, doakan. Dalam setiap sholatmu, doakan. Terus afirmasinya bagaimana Mas memvisualisasikan ini? Saya nyari gambar, nyari perumahan di Jogja, saya ambil brosurnya, saya tempel di buku, saya liatin, saya doain setiap hari. Cara mengafirmasikan lagi, saya kalau masuk kontrakan, waktu itu saya mengontrak di Minggir sana, setiap masuk kontrakan, itu saya rasakan seolah-olah sedang buka rumah sendiri. Seneng ya di Jogja, iso duwe omah dhewe. Nah itu saya rasakan benar-benar kegembiraan itu. 4 bulan bisa beli kok. Meskipun harus ngangsur. Rapopo caraku.
Caranya jenengan mungkin ada yang lebih casplung, monggo. Tapi sebenarnya saya mau bilang, kalau kita sudah punya karep, langkah kita itu menuju karep itu. Tapi kalau kita nggak pernah punya karep, nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya sesuatu yang pengen dicapai, maka ya langkah kita nggak akan kemana-mana. Bedanya seperti itu. Apalagi kalau karepnya sudah detail, sudah jelas. Rumah, oh rumah di Jogja harganya sekian. Biar bisa beli rumah caranya kepiye, oh golek pengembang. Oh rumah di sana harganya sekian, rumah di situ harganya sekian, dua alternatif. Maka energi kita tuh step by step sudah mulai ngarah ke sana. Berbeda ngomongin soal aku pengen sugih. Piye caranya biar jadi sugih? Terus sugih iki piro duite? Aku gambar kan? Ya ini saya hidup dari mimpi. Satu, bisa beli rumah. Saya rehab, saya pindahan waktu itu dibantu Mas Uun. Mas Anas ikut nggak Mas Anas waktu itu Mas pindahan? Ikut nggak? Oh nggak. Waktu itu Mas Uun bawa Tosa kalau nggak salah. Pindahan dari Minggir ke Sedayu. Pas pindahan kebetulan dapat jackpot. Rumahnya dapat, istri hamil anak pertama. Seneng dong. Udah dapat rumah, tinggal di rumahnya sendiri. Rupanya istri boboti. Singkat cerita, bulan 9 tanggal 10 anak pertama saya lahir. Di sesar di Mitra Sehat. Waktu pulang naik ambulan istri bilang, "Yah, enak ya lain di mobil ki." Ora kepanasan, ora kudanan. Istri saya pengen apa? Mobil. Oke, kita beli mobil. Waktu itu lahiran tanggal 10. Sorry, tanggal 9 bulan 10. Balik, tanggal 9 bulan 10 2015. Awal tahun baru persis, saya sama Mas Agung itu saya ajak ke Wonosobo ngambil mobil pertama saya. Berapa bulan? Dari bulan 10, 3 bulan. Dapat mobilnya, saya beli kas kalau mobilnya. Mobil tua memang. Tapi bagi saya itu menjadi mobil yang istimewa. Karena benar-benar mobil perjuangan ya. Mobil benar-benar waktu itu jadi keinginan bareng, punya anak kecil, biar caranya ora kepanasan, ora kudanan. Dapat mobilnya. Singkat cerita 2020 pandemi, saya mutusin untuk resign. Saya kerja di dinas 2014 pertengahan sampai 2020. Saya temannya Mas Anto, temannya Mas Wahyu. Mas Wahyu tepatnya. Mas Wahyu itu satu letting masuk di dinas koperasi. Tapi 2020 saya mutusin untuk resign. 2019 sudah mutusin untuk resign, tapi sama Bu Kepala Dinas nggak boleh. Masih diminta untuk bantu beliau ngonsep si bakul waktu itu. Masih bikin si bakul itu. Salah satu yang bantu beliau untuk ngonsep, kebetulan saya. Tapi 2020 saya akali. Waktu itu mengajukan pengunduran diri, neng tidak ada alasan kuat. 2020 pandemi itu saya akali dengan buka kantor, rekrut orang kerja. Jadi saya bawa surat pengunduran diri itu sudah ada reason. Bahwasanya saya sudah punya pegawai yang harus dipikirkan hidupnya. Maka beliau memutuskan untuk ya ora apa-apa. Yang penting tetap membantu dinas. Nah, makanya hari ini kami dengan dinas tetap kolaborasi, salah satunya dengan si program inkubator ini. Nah, singkat cerita si pegawai saya itu bilang, saya waktu itu ngontrak di dekat rumah. "Mas, ngopo ora dituku wae?" Saya mikir-mikir, bukan ide yang buruk membeli rumah untuk jadikan kantor. Tak kontak tuh yang punya, iseng-iseng aja. "Berapa Pak?" 330. Oke, saya ambil. Duitnya ada? Nggak ada waktu itu. Belum ada, sorry. Ada tapi tidak sampai segitu. Oke, saya deal. Kita sudah deal. "Pak, yuk ke notaris. Nilai transaksinya sekian, pajaknya sekian." "Oh enggak Mas, 330 juta itu aku mintanya bersih." Saya hitung-hitung pajaknya kalau 330 juta, ya saya harus ngeluarin uang hampir 30-an juta sekian lah untuk ngurus pajak penjual sama pajak pembeli sama nanti
akta notaris. Saya mundur. Mundurnya karena harusnya kan kalau ini transaksi jual beli, saya kan kena pajak, ya harusnya dia kena pajak juga dong. Logik saya seperti itu. Kita nggak adilnya urusan bab perpajakan. Dilalai belakang rumah, nggak belakang persis, adu pojok, dijual. Saya akhirnya tak pindahin ke situ, malah saya beli cash waktu itu. Dari ide yang sederhana, Mas, ngapa ora dituku wae? Terus saya mikir, oh iya ya, koyone nuku rumah satu lagi buat kantor, itu bukan ide yang buruk gitu. Akhirnya beli. Singkat cerita lagi, saya waktu itu baru ganti mobil kecil. Kalau pas pergi, anak istri, anak ini sudah 2 anak saya, itu kalau di belakang tuh kerah, rebutan turu. Istri bilang, nggak pengen ganti ini yang lebih gede. Oke, beli yang lebih gede. Jadi saya mau bilang, Bu, Pak, hidupku tuh hari ini berawal dari mimpi. Jadi saya benar-benar mempraktekkan ilmunya si mentor saya sampai hari ini itu bisa dapat, ya aku bilang, aku belum sugih, tapi insya Allah cukup. Terus mimpimu lagi, what's next? Saya masih punya mimpi sebetulnya. Satu lagi terkait dengan Satu Asa. Sudah kami paksa untuk follow IG-nya ya. Itu kami paksa memang. Karena jujur aja, kami itu bergerak banyak di digital. Salah satu sumber penghasilan kami ada di digital. Tapi akun sosmed kami itu lemah. Makanya kemarin kita minta paksa untuk yuk dibantu follow gitu loh. Jujur aja ngunggah ke Instagram tuh agak empot-empotan. Ya saya jujur aja bloko. Tapi di sisi lain kami dapat pendapatan dari platform-platform yang lainnya. Saya pengen si Satu Asa ini sesuai namanya, satu, asanya cuma satu. Ini ada terusannya, kalau kita lihat CV-nya, itu ada terusannya CV Satu Asa untuk Indonesia. Misinya apa sih? Ya untuk Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Pendidikan yang gimana, Mas? Saya bisanya ngomongin soal edukasi bisnis, maka hari ini kami hadir pun dengan edukasi bisnis. Makanya saya punya karep, angan-angan bahwasanya si Satu Asa itu ke depan bisa seperti si siapa, Deddy Corbuzier tuh, Close the Door, semacam Close the Door, atau semacam narasi TV punya Naswa. Mimpi saya untuk Satu Asa itu ke depan, tapi khusus concern untuk pendidikan. Bisa kekejar, bisa dicapai. Saya yakin bisa. Hari ini makanya kami tetap berproses. Semua video yang 3 hari ini kita rekam semuanya, kita bagikan ke platform itu dan orang bisa nonton. Salah satu upayanya itu. Kalaupun yang nonton masih sedikit ya nggak apa-apa, biarkan aja. Support itu dari yang sedikit ini justru akan melahirkan sesuatu atau pengusaha-pengusaha yang lebih kuat lagi. Ini salah satu misi kami. Ini berangkat lagi, saya orang yang hidup dari mimpi. Nah pertanyaan lagi, mimpimu apa gitu kan? Oke, saya mau kasih satu lagi. Tadi kan ciri-ciri ya, ciri-ciri terus tugas ya. Tugasnya apa tadi? Punya mimpi. Nah sekarang syaratnya ada 2. Jadi pengusaha sukses. Syaratnya ada 2, kira-kira apa? Kalau jenengan punya 2 syarat ini, insya Allah cepat. Punya mimpi dan mengerjakan tugas. Punya mimpi dan mengerjakan mimpi kan tadi tugasnya toh. Apa Bu, Mbak? Niat dan tekad, oke. Fokus, tekun, konsisten, mulai, percaya, yakin, ambil resiko. Salah. Apa gue Mas? Modal. Saya tadi bilang aku mulai bisnis dengan modal, po.
Oke, saya buka ya. Syaratnya cuma 2 kata beliau dan saya amini sampai hari ini. Yang pertama, pengusaha itu harus bodoh. Pak Bambang tadi bilang aku tuh nggak bisa apa-apa. Yang ngerjain siapa Pak? Punya Pak Bambang tadi? Karyawannya. Kalau jenengan pinter, ora usah jadi pengusaha. Kerja wae. Loh iya, serius. Kerja neng bank, kerja neng pemerintah. Saya pernah kok kerja di pemerintah juga. Mas, maksudnya apa ya? Memang harus bodoh. Seperti ini. Contoh. Pak Bambang aja kasusnya. Pak Bambang bikin kulit lumpia. Terus Pak Bambang ini punya usaha kulit lumpia. Dia rekrut 1 orang. Namanya anggap aja Mas Ali. Mas Ali ini ditugasin. Mas Ali, tolong bikin kulit lumpia yang seperti ini. Terus kulit lumpianya jadi, si Pak Bambang ini coba pasarin. Si Ali karena dia bekerja tempatnya Pak Bambang, dibayar nggak? Dibayar. Berapa bayarannya? UMR. Terus Pak Bambang masarin produk, dapat duit nggak? Dapat. Berapa hasilnya? Tadi beliau bilang berapa hasilnya? 500 juta per bulan. Kira-kira sing luwih pinter dari berdua ini siapa? Sing luwih goblok sopo? Semuanya pinter tapi beda. Oke. Terus ada pendapat lain? Pak Ali pinter, Pak Bambang cerdik. Pak Ali pinter, Pak Bambang cerdik. Oke. Terus ada ide lain? Saya menyebutnya harus pandai menempatkan diri. Menjadi pengusaha harus pinter, wajib. Harus kelas yang dhuwur. Menurutku, iya. Sebagai pengusaha kita iso, jenengan punya kelonggaran, sekolah yang dhuwur. Syukur-syukur bisa sampai ke MBA-nya ITB. Keren itu nanti. Nalar berpikirmu akan jauh lebih baik dan lebih kritis. Bikin strategi bisa lebih detail lagi. Menjadi pengusaha harus pinter, iya. Tapi menjadi pengusaha ada kalanya kita harus mau menjadi bodoh. Kenapa? Biar semuanya tidak harus kita garap sendiri. Nek kabeh jenengan garap sendiri, dapat untung nggak kira-kira? Dapat nggak? Dapat. Di Pak Dewi. Neng kesel di Pak Dewi tuh Bu? Iya. Kreso dolan karena tadi pengen jalan-jalan. Maka nggak mungkin nih kita bisa bekerja sendiri. Maka ada kalanya untuk hal-hal tertentu kita harus menjadi bodoh. Biarkan orang lain yang pinter di babakan itu mengerjakannya. Tugas kita ngembangin bisnis di bidang yang lainnya. Maksudnya di bidang lainnya, ya nek misalnya teknisnya sudah dikerjakan orang, maka piye carane nih pasare iso luwih gede. Piye carane nih duitnya iso luwih dikelola luwih apik meneh. Piye carane nih ono untungnya sithik-sithik mulai dikembangke ke investasi yang lain. Itu tugasnya jenengan. Untuk yang bagian teknis sebisa mungkin ajak orang lain. Itu akan mengurangi pekerjaan jenengan banyak sekali. Saya dulu bisnis kaos nyablon dewe Bu. Ingat betul 2010-2011 memulai bisnis kaos di minggir sana, itu beli alat sablon, beli macam-macam, beli cutting dan sebagainya, nyablon dewe kabeh. Untung oleh duit oleh akeh-akeh. Ning kesel Pak dewe.
Bayangkan saya harus bangun jam 3 pagi, buka laptop, mecah desain. Nah, jangan tahu proses sablon itu desain yang misalnya di sini ada 2-3 warna, itu harus dipecah menjadi 3 screen. Habis itu nanti jam 7 harus keluar rumah, nyetak kertasnya, langsung pulang, enggak, harus nunggu toko kain buka. Toko kain buka, belanja, terus pulang ke rumah, istirahat enggak? Enggak istirahat, nyepake cuttingan, nyepake sablonan, ya budrek lah. Paling cepat tidur jam 10 malam. Belum lagi kalau lemburan, kalau pas banyak order. Jahit ada orang yang ngerjain. Tapi proses sablonnya dikerjain sendiri. Yang terjadi capek. Omsetnya dapat, tapi pertanyaannya iso luwih gede enggak? Enggak. Karena energinya habis. Nah, dari sana saya ketemu si mentor dibilang gini. Kalau mentor saya lebih sarkas lagi. Kita memang harus goblok. Nek pinter, ora usah jadi pengusaha. Tapi kalau saya masih mencerna, mencernanya apa? Ya kita tuh ada kalanya di hal-hal tertentu harus bodoh. Tetapi sebagai pengusaha, jenengan tetap kudu pinter. Nek nggak pinter, ya piye caranya ngembangi usaha, jenengan harus tetap pinter. Tapi di sisi lain harus mengambil posisi bodoh. Syarat yang kedua, apa kira-kira? Ini padanannya dengan ini, selaras. Hah? Yes, kalau sudah bodoh harus malas. Nek jenengan punya anak goblok karo males, wes dijamin jadi soalnya lek kon kerja wes pasti ra ketompo. Dia bibit menjadi pengusaha sukses karena pilihannya hanya itu. Cari aja teman-teman yang misalnya kita punya teman kuliah atau teman belajar yang dia secara akademis nggak baik-baik amat, dia nggak punya pilihan untuk bekerja. Nah, orang jadi ya aku mau jadi pengusaha. Rata-rata seperti itu pilihannya. Maksudku ya itu sarkasnya ya. Tapi kalau saya bodoh dan malas ini sekali lagi mampu menempatkan diri. Ada kalanya kita harus bodoh, ada kalanya kita harus malas. Biarkan yang rajin dan yang pintar, orang-orang yang bisa membantu kita. Gitu ya. Oke, aku nggak mau sampai sore. Sedikit aja ini yang nggak banyak ini rahasia di antara kita. Rahasia di antara kita dan nggak boleh bocor ya. Ini yang membuat banyak orang, banyak pengusaha terjebak. Di sini nyuwun sewu. Ada yang punya hutang? Ya. Hutangnya paling banyak berapa? 80 juta? Lah hutangnya 80.000. 125 juta, ada yang lebih? 10, ibu berapa bu? 200 juta. Oke. Hutang gimana mas? Saya tipe pelaku yang dimana urusan modal, kalau selama ada uang orang lain, maka tidak pernah menggunakan uang sendiri. Saya tipikalnya orang seperti itu. Selama ada uang orang lain, tidak boleh pakai uang sendiri. Uang sendirinya kemana mas? Ya mendingan tak investasikan. Kemana? Ada yang ke SBN, ada yang ke emas, ada yang ke saham, ada yang ke reksadana. Terus kalau butuh modal piye? Ya aku duwe BSI, aku duwe BRI, duwe Om BPD. Mendingan pakai uangnya mereka dibandingkan pakai uangku sendiri. Mas ngono ki ra resiko po? Ya resiko. Ning saya punya ilmunya. Namanya segitiga bermuda. Pengaman. Segitiga pengaman. Sing pengaman iki ra mung pas pacaran tok iki. Ana sing nom. Bercanda ya. Segitiga pengaman. Gimana Mas konsepnya? Ini usaha kita. Usaha kita ini karena dia usaha, pasti harusnya menghasilkan uang ya. Dan seharusnya dia juga butuh modal. Terus karena dia butuh modal, nggak punya modal sendiri, maka dia harus biasanya pakai uangnya, kalau saya pakainya uangnya orang
lain. Nah, ini uangnya orang lain. Siapa dia? Saya punya teman yang baik banget, bahkan saya anggap sebagai teman sejati. Yang saya minta apapun ke dia dikasih. Siapa kira-kira? Bang. Di sini saya sebut sebagai teman sejati. Teman sejati saya itu cuma satu. Kalau ya teman-teman di sini punya yang lain silahkan. Tapi saya nggak punya. Teman sejati saya bukan keluarga saya, bukan mertua saya, bukan kakak saya, bukan teman saya. Karena kalau saya minjem ke beliau-beliau ini, bukannya dikasih malah begitulah. Maka saya memilih ini untuk jadi teman sejati saya. Tapi pilihannya sekali lagi saya nggak ngajarin untuk minjem ya. Boleh minjem kalau dipakai untuk penempatan dengan tepat. Nah, rata-rata yang terjadi ini, dia punya teman, minta apapun, dikasih, tapi bukan penempatan untuk ngembangin usaha. Di sisi lain, dia tidak punya yang namanya pengaman. Yang biasa dikerjakan sama orang, ini punya usaha, butuh duit, minjem bank, uangnya harusnya buat usaha, nang tengah jalan ditukoke mobil, tukoke motor, yang laki-laki buat nikah lagi, bubar itu, wes jamin bubar. Harusnya kalau usaha ini butuh modal, ngambil di sini, ya balik lagi ke usaha. Terus usaha ini kan ada hasilnya. Hasilnya sebagian untuk bayar ke sini, sebagian ke sini. Nah, ini yang nggak dikerjakan. Jadi rata-rata orang tuh hanya punya usaha dan punya hutang, tapi tidak punya pengaman. Mas, ada pengaman. Pengamannya apa? Biasanya sertifikat warisan nggone ibu bapak. Kalau usahanya bangkrut, maka yang dipakai buat menjamin apa tadi? Sertifikat warisan ngene bapak hilang. Iya. Nah, kalau saya nggak seperti itu, karena saya menyadari saya nggak punya warisan, nggak bakal dapat warisan, maka yang namanya pengaman saya ciptakan sendiri. Dari mana? Dari sini. Pengaman ini berupa aset yang tumbuh. Aset yang tumbuh. Apa itu? Bisa tanah, bisa properti, bisa emas. Jangan mobil ya, mobil turun. Pokoknya yang dia bisa naik posisinya. Saya ciptakan sendiri dari mana? 30%. Usaha ke bank yang punya pinjaman ini hanya boleh 30%, yang 40% dikelola balik untuk usaha. Mas, saya sebagai pengusaha gimana? Karena saya sebagai pengusaha dan pengelola bisnis, hidupmu setiap bulan harusnya dari mana? Gaji. Saya dapat gaji dari bisnis saya. Gajiku piro? Ya dihitung karena setiap orang pasti kebutuhannya berbeda-beda. Besok kita hitung masing-masing. Ada yang cukup digaji UMR, ada yang cukup digaji 5 juta, ada yang cukup dengan 10 juta. Ya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika gajimu semakin gede, itu akan ngaruh ke target bulanan juga nanti. Semakin besar pendapatanmu, gajimu yang kamu harapkan dari bisnis akan membebani target bulananmu. Kalau kamu sanggup nggak apa-apa. Berapapun minta gaji nggak masalah. Nah, untungnya dari usaha yang boleh membayar hutang itu hanya 30%. Yang 30% lagi wajib diambil masuknya ke pengaman. Paling gampang ibu-ibu sukanya ke Mas. Mas, aku sehari jualannya dapat uang 100.000. 30.000 ambil, belikan emas. Emang iso tuku 30.000 emas? Bisa nggak?
Bisa pakai pegadaian, atau misalnya jenengan nggak iso rutin setiap hari ya 30.000 dikumpulke dalam 1 bulan kan 900, nanti diansurke ke BSI atau ke pegadaian juga bisa. Pinter-pinter jenengan. Tapi pastikan ini nilai yang dia nilainya naik. Kenapa Mas harus seperti itu? Pak Bu, yang namanya usaha itu sesuatu yang fix, selalu untung atau ada ruginya? Pasti ada ruginya. Mbok menawa tiba-tiba ditipu orang, tiba-tiba kayak pandemi kemarin, tiba-tiba bangkrut dan sebagainya. Tapi ketika dengan kondisi yang sedang drop atau sedang tidak bagus, kita masih punya. Kalau ada apa-apa di sini, ya aku nggak bingung. Ini loh, pengamanku tak kayak keren nih. Selesai, Mas. Terus nggak punya apa-apa dong? Ya apa rugiku? Uang aku dulu nggak punya apa-apa. Iya kan? Emang aku dulu punya rumah, aku dulu punya mobil, aku dulu punya emas, aku dulu punya uang, kan juga enggak. Terus kalau hari ini nih, kondisi usahaku seperti ini bangkrut, aku nggak punya apa-apa, ini pengamanku tak jamin ke sini, ke sita semuanya. Terus apa rugiku? Kan aku dulu nggak punya apa-apa, toh. Terus apa yang perlu ditakutin? Ya, apa yang perlu ditakutin? Kalau dulu kita nggak pernah punya apa-apa, terus suatu saat kita nggak punya apa-apa, apa yang harus jenengan takutin? Ada nggak yang perlu ditakutin, kira-kira? Nah ini kebanyakan, sebelum ke sana, ini segitiga pengaman yang tidak banyak diketahui, dipraktekin oleh orang. Kalau saya mempraktekkan sendiri, 30% selalu saya arahin untuk pengaman. Saya nggak punya uang, saya taruh ke sini, saya minta ke teman tak bayar dengan pola 30%-nya, 40% saya putar ulang. Nanti dari 40% ini, setiap bulannya ngumpul dari 1 tahun, 1 tahun nanti lihat laporan laba rugi. Dapat untung nih, setahun proses bisnis, misal dapat untung 100 juta. Maka 100 juta itu diambil semua? Oh enggak. Saya hanya akan ngambil paling 30 sampai 40 aja. Yang 60 tak balikkan lagi ke sini. Buat apa? Buat ngembangin usaha. Makanya tahun ini pekerjaan kami dari pemerintah ini turun banyak sekali. Tapi anak-anak sudah saya bilang, nek urusan gaji insya Allah aman. Kenapa? Karena kami sudah saving dari mulai 1 tahun sebelumnya. Tinggal ngamanke piye tahun berikutnya. Karena sudah mulai dengan tertib seperti ini. Nah, satu hal lagi, kalau kita sudah tahu rumusan ini, kalau ada usaha bisa sukses, bisa bangkrut, pertanyaannya, apa sih yang harus kita takutkan dengan kondisi paling terburuk di hidup kita? Kalau misalnya toh dulu saya ini nggak punya apa-apa, kalau hari ini berbisnis, naudzubillah misalnya nggak kami harapkan, tiba-tiba juga balik lagi nggak punya apa-apa, ruginya apa sih sebetulnya? Pertanyaan saya, anak kira-kira sih mangan ora toh? Terus apa yang harus kita takutkan? Pertanyaan saya berikutnya yang ini mungkin jenengan juga pernah alami. Saya yakin teman-teman di sini itu pernah mengalami masa yang paling buruk. Pernah nggak? Setiap orang pasti pernah. Pertanyaan saya, masih hidup? Masih nafas? Masih makan? Terus kenapa harus takut? Tadi Pak Bambang sudah menyebutkan kata saktinya. Dan ini yang saya pakai sampai hari ini. Semeleh. Semeleh itu kondisi di mana kita bukan pasrah, tapi menyadari bahwasanya kita itu memang nggak punya apa-apa. Kalau suatu saat toh kita nggak punya apa-apa lagi, maka nggak perlu lagi ada yang perlu kita takutkan dalam setiap tindak tanduk atau keputusan apapun di hidup kita. Keputusan di hidup kita pasti punya resiko, apapun itu.
Haruskah kita takutkan? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu bagian dari resiko. Toh juga kalau dapat resikonya, pertanyaannya, kita dulu pernah merasa berada di bawah, merasa paling susah, kita hari ini masih hidup toh? Masih makan toh? Masih bernapas toh? Terus apa yang harus kita takutkan? Investasi 100 juta njuk gagal, rugi 100 juta. Kita masih hidup? Masih. Masih bisa makan? Masih. Dari mana? I don't know. Tuhan sudah menjanjikan rezekinya masing-masing kok. Nek jenengan takut besok nggak bisa makan, jenengan murka. Jenengan artinya sedang tidak mempercayai Tuhan. Serius loh. Takut dengan hari esok nggak bisa makan, itu artinya jenengan sedang meragukan kekuasaan Tuhan. Tuhan itu sudah ngasih rezekinya, jangan ditakutkan. Kalau jenengan pengen bukti, sering nggak lihat orang nyuwun sewu nggak pakai baju atau pakai baju kumel, jalan kemana-mana nentengin opo, tapi masih tetap hidup. Pernah lihat orang gila jalan di jalan kemana-mana, pakai tentengan, dia nggak bekerja, nggak berbisnis, tapi tetap makan? Itu janji Tuhan. Jadi jenengan nggak perlu takut. Ketika saya menyadari hal seperti itu, saya merasa rezeki saya itu kayak dibuka. Jadi kalau waktu saya menyadari benar-benar oposisi janjane saya tak wedeni meneh ki, wong toh aku mbiyen ki ya wong kere. Aku mbiyen ki ya ora duwe apa-apa. Nek misale suatu ketika aku ora duwe apa-apa ki, rugiku apa? Paling mung saya tua toh. Tapi kan sebenarnya saya nggak rugi. Saya masih dapat ilmunya dari proses itu. Nah, ketika saya sadar betul dengan kondisi seperti itu, Tuhan tuh ngasih rezeki, kayak disuntak loh. Oh dapat proyek ini, oh dapat yang di digital, tiba-tiba ngasilin yang uang yang cukup gede. Oh tiba-tiba di saham dia naik, oh tiba-tiba dapat dividen yang lumayan. Oh tiba-tiba ada orang yang ngasih penawaran dengan nilai yang menarik. Saya nggak tahu dari mana, tapi ketika saya merasa semeleh, wes dipasrahke wae ke Gusti Allah. Dalam arti pasrahke ora bener-bener apa ya, orang benar-benar dipasrahkan, tapi benar-benar kita menyadari kehadiran kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini bukan orang yang powerful, bukan, tapi kita ini benar-benar orang yang ya aku mbiyen ra duwe apa-apa, nek semuanya milik Tuhan dikembalikan lagi ke Tuhan, pasti rezekinya akan dibuka. Ini yang saya alami sendiri. Makanya 2020 itu dengan PD-nya resign dari kantor. Kenapa? Karena saya ngiri dengan jenengan. Banyak loh pelaku usaha yang berkonsultasi, ikut kelas, jenengan usahane tumbuh, omsetnya akeh. Lah kami yang di kantor ini pendapatannya dari mana? Dari gaji toh? Gitu-gitu aja. Maka saya pengen jadi seperti jenengan, makanya memutuskan untuk resign. Nah, hari ini segitu dulu. Semoga tidak memuaskan. Saya Imam Syafi'i, terima kasih.